Suatu ketika ulama sufi Abu Yazid Al-Bustami sedang berjalan sendiri di malam hari. Lalu dia melihat seekor anjing berjalan ke arahnya. Namun ketika sudah hampir dekat, Abu Yazid mengangkat jubahnya khawatir tersentuh anjing yang najis itu. Spontan anjing itu berhenti dan memandangnya. Entah bagaimana Abu Yazid seperti mendengar anjing itu berkata kepadanya, "Tubuhku kering tidak akan menyebabkan najis kepadamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau tinggal membasuh 7 kali dengan air dan tanah. Maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu yang berbaju badan manusia lebih mulia, dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih, walau kau basuh dengan 7 samudra lautan." Abu Yazid tersentak dan minta maaf pada anjing itu. Lalu sebagai permohonan maafnya, dia mengajak anjing itu untuk bersahabat dan berjalan bersama. Tapi anjing itu menolaknya dan berkata, "Engkau tidak patut berjalan denganku. Mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina. Padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta wujud ini. Lihatlah, aku juga tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Lalu anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid. Abu Yazid pun berdoa kepada Allah, "Ya Rab, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu? Ampunilah aku dan sucikan hatiku dari najis." Sejak itu Abu Yazid memuliakan dan mengasihi semua makhluk Tuhan tanpa syarat. Anjing, kata Imam Sya'rani, anjing itu galak tapi tidak tamak. Kata beliau, guruku salah satunya adalah si guguk alias anjing. Maksudnya apa? Saya bingung. Karena dalam pikiran alam bawah sadar orang Indonesia khususnya, anjing itu najis karena mazhab Syafi'i. Tapi ternyata di mazhab Maliki tidak. Di mazhab Maliki anjing tidak najis. Kata Imam Sya'rani, lihatlah apabila anjing makan, itu dia kalau sudah kenyang, walaupun dagingnya masih banyak, daging yang dia santap masih banyak, dia tinggalkan. Dia nggak bawa tabungan buat besok gitu. Bekal buat besok. Ada nggak anjing begitu? Maka segalak-galaknya anjing, anjing tidak tamak. Kita sudahlah galak, emosional, rakus, tamak lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menyembuhkan ketamaan di dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak sekali aliran-aliran sesat dari sebagian tarekat-tarekat sufiah yang mengajarkan, berkedok mengajarkan tazkiyatun nafs, tapi dia minta sama selain Allah Subhanahu wa taala, hajatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan beberapa tulisan-tulisan guru-guru mereka dari thariqat-thariqat, ya, thariqat-thariqat kesufian, diantaranya adalah thariqat Naqsyabandiyah. Di antara tulisan yang menarik ini Muhammad Abdul Khani An-Naqsyabandi berkata, "Adapun dari kalangan hewan, kami punya beberapa syekh dari antara mereka." Syekhnya itu hewan. Ini bukan saya ngomong. Di antara adapun dari kalangan hewan, kami punya beberapa syekh di antara mereka. Di antara syekh-syekh yang kami bersandar kepadanya adalah kuda. Sesungguhnya ibadahnya sangat menakjubkan. Juga elang, kucing, anjing, singa, lebah, dan lainnya. Aku tidak bisa meniru sifat ibadah mereka. Gurunya dia kuda. Dalam berguru tazkiyatun nafsnya itu sama kuda. Muhammad Bahauddin Naqsyaban, pendiri tarekat Naqsyabandiyah, dia berkata begini, "Sampailah suatu hari aku menemui seekor anjing. Ketika aku bertemu dan berdiri di depannya, tiba-tiba aku mendapati keadaan yang luar biasa. Dan tiba-tiba aku menangis sejadi-jadinya. Dan anjing itu berbaring dan mengangkat keempat kakinya ke arah langit. Aku mendengar suara tangisan sedih dan suara lirih. Aku pun mengangkat kedua tanganku sambil mengatakan amin. Hingga anjing itu diam dan berdiri. Dan aku menemukan, ya, jadi mungkin anjing kaget ya, dia tiduran begini loh, ini kok amin-amin, akhirnya ditinggal pergi gitu.
Dan aku pernah menemukan seekor bunglon dan tiba-tiba aku terbetik untuk minta syafaat kepadanya. Maka ia berbaring dan menghadapkan ke langit tangannya. Dan aku pun mengucapkan amin. Jadi minta syafaat sama bunglon. Ini tazkiyatun nafs macam apa ini? Anda digiring untuk khusyuk kepada Allah tapi diajarkan hal-hal seperti ini. Dalam kitab Rasyahat Ainul Hayah, ini kitabnya Tarekat Naqsyabandiyah, halaman 139, disebutkan hendaknya seorang murid itu mengarah kepada kejahilan. Dan hendaknya ketika sholat dia berniat seperti ini. Aku menyembah Allah yang tidak aku kenali. Kemudian Allahu Akbar. Jadi dia berupaya menjauhkan diri dari wahyu, tidak kenal Allah. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan bahwa semakin ibadah, bahwa semakin kita beribadah maka akan diangkat derajatnya hingga akhirnya menyatu dengan Tuhan dan mencapai derajat fana. Jika sudah sampai derajat fana, maka silahkan jadi apa saja karena tidak ada lagi dosa. Maka tidak ada lagi dosa. Dalam kitab Sab'ul Asrar fi Madarijil Akhyar halaman 83 disebutkan, dan hakikatnya bahwa Allah adalah yang menyembah dan Allah adalah yang disembah. Allah yang menyembah, Allah menyembah siapa? Allah yang disembah, iya memang Allah yang disembah. Makanya dalam beberapa kitabnya Ibnu Arabi itu berkata begini. Ibnu Arabi itu syekhnya mereka. Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun. Faya laita syi'ri famanil mukallaf. Rabb adalah hamba dan hamba adalah Rabb. Oh aduhai. Lalu siapa yang punya beban hukum untuk melakukan kewajiban? Jadi keyakinannya dia kepada Allah itu. Jadi makhluk itu dianggap representasi dari Tuhan atau belahan dari Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ini tauhid macam apa kita digiring seperti ini? Percuma kita diajak untuk mensucikan diri kemudian diajak untuk meyakini hal-hal seperti ini. Nah, berkata dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan, berkata sebagian masyayikh bahwa Allah memerintahkan di setiap kubur, Allah memerintahkan di setiap makam seorang wali itu seorang malaikat yang memenuhi hajat-hajat. Terkadang wali itu keluar dari kuburnya, ia sendiri yang memenuhi hajat orang-orang. Jadi walinya hidup lagi memenuhi hajat. Mendengar langsung kalamullah itu, mereka mengakui bisa mendengar langsung kalamullah. Salah seorang mengucap salam kepada Baha Syah Naqsyaband, Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband ini pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Dan dia tidak menjawab. Setelahnya dia minta maaf dan mengatakan, maaf tadi saya sedang sibuk mendengar langsung kalamullah. Sibuk mendengar langsung kalamullah. Muridnya namanya Ahmad Al-Faruqi As-Sarhandi mengatakan dia sering dimi'rajkan ke atas arsy. Jadi dia sering main ke arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya begini. Ini kata mereka ya, bukan kata saya. Dalam kitab Maktubatul Imam Ar-Rabbani halaman 144 dia berkata begini. Jika kalian belum hingga sampai batasan gila, maka tidak akan sampai batas Islam. Jadi kita tuh diajak untuk jadi apa? Edan. Makanya Imam Syafi'i berkata begini. Jikalau ada seseorang menjadi sufi di awal hari, ini riwayatnya sahih yang meriwayatkan Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i. Dinukil juga oleh Imam Ibnu Jauzi. Abu Faraj Ibnu Jauzi dalam kitabnya. Dia berkata begini, jika ada seseorang menjadi sufi di awal hari, tidaklah tiba waktu zuhur kecuali dia pasti sudah menjadi bodoh atau dungu. Ia juga meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata, tidaklah ada seseorang melazimi kesufian selama 40 hari dan akalnya pasti tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Seperti keinginan mereka, jadi gila dulu. Ini sebagian tarekat sufi seperti ini. Anda akan diajak untuk tazkiyatun nafs awalnya, kemudian digiring sehingga tauhidnya menjadi
pudar dari hati kita. Kita ini mau nyembah siapa? Minta sama Imam Fulan. Kenapa gak minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Maha dekat. Kenapa jauh-jauh pergi ke makam wali untuk doa minta kepada si walinya itu? Mintanya harusnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah konsep tauhid yang saat ini pudar di sebagian kalangan. Maka Mu'adz bin Jabal, tidak heran kenapa Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal berpesan bahwa pertama kali yang kamu sampaikan, yang kamu ajakkan adalah menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik. Kalau mereka mentaatimu, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan setiap hari sehari semalam 5 salat. Kalau mereka mentaatimu, beritahu bahwa Allah mewajibkan membayar zakat yang diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Jadi nomor 1 yang paling utama adalah tauhid. Udah sholat 5 waktu tapi minta sama selain Allah, percuma sholat. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu